Eskalasi konflik saling serang Iran ke Israel berlangsung lama dan semakin sengit. Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Selamat malam Pak Hasibullah. Selamat malam, Ya, Mbak Pak, Valencia. Ya, Pak, bagaimana Anda melihat serangan Israel ke Iran, kemudian juga serangan sebaliknya nih, Iran ke Israel? Ya, saya mengikuti perang ini dari awal. Kita semua mengikuti dari hari Jumat sampai sekarang di hari keempat. Saya melihat di hari keempat ini ada dua tambahan yang menurut saya baru, perkembangan yang bisa kita ikutin. Yang pertama, saya melihat dari sisi Iran, terutama di hari keempat ini agak ada penurunan intensitas serangan. Walaupun memang pola serangan yang dilakukan Iran tidak setiap waktu, tapi kita lihat di hari kedua dan hari ketiga terutama Iran menyerang dengan puluhan roket sekaligus. Nah, di hari keempat ini agak sedikit menurun. Nah, di banyak media terutama di barat ini dianalisa bisa jadi ini sebagai bentuk daripada keberhasilan Israel menyerang persenjataan pabrik senjata yang dilakukan oleh Iran sehingga tidak dengan cepat mampu memproduksi senjata-senjata kembali. Tapi saya melihat sendiri secara pengamatan mungkin justru bisa ini memberikan arti bahwa Iran sedang menyiapkan diri untuk perang jangka panjang. Jadi dia mengatur tempo, dia mengatur serangan yang dilakukan bukan semata-mata keterbatasan yang ada, karena kalau dibaca dari data-data yang ada sebelumnya sudah sedemikian banyak roket dan senjata yang dimiliki oleh Iran. Nah, kalau di hari keempat ini lalu ada penurunan intensitas serangan, saya menduga itu lebih karena Iran sedang mengatur jangka panjang perang ini sehingga dia melihat situasinya seperti apa. Nah, yang kedua, Mbak Felicia, yang saya lihat terjadi di hari keempat ini meningkatnya perang psikologis atau PC war, terutama dari pihak Israel. Ada dua yang bisa saya angkat sebagai contoh langsung daripada peningkatan PC war ini. Yang pertama, saya melihat seperti yang disampaikan oleh pejabat Israel kepada Fox News kalau tidak salah, itu di mana terlihat bahwa Israel menginginkan ini kayak semacam mendorong agar Iran berkonflik langsung dengan Amerika, terutama Donald Trump, dengan cara menyebutkan dosa-dosa ataupun kesalahan Trump. Bahkan dikatakan di situ bahwa sesungguhnya musuh utama Iran adalah Trump, dengan merinci beberapa kasus yang dianggap sebagai dosa Trump kepada Iran. Misalkan pembunuhan jenderal besar di Iran, yaitu Mas'ud Barzani, saya agak lupa namanya, itu yang meninggal di Irak. Mungkin nanti saya ingat saya akan sampaikan. Itu peristiwa pembunuhan Jenderal Sulaimani. Jenderal Sulaimani merupakan salah satu jenderal utama yang dianggap sebagai otak utama daripada pembentukan milisi-milisi di luar Iran yang dikenal sebagai proksinya Iran yang berada di sekitar Israel. Dan itu memang dibunuh pada eranya Trump kurang lebih tahun 2001 atau 2002 di Irak. Dan ini dijadikan sebagai bukti oleh Israel yang terbaru bahwa sebenarnya musuh utamanya Iran adalah Trump. Dan yang kedua, peristiwa yang diangkat di dalam berita itu adalah bahwa Trump yang menghentikan perjanjian nuklir yang sempat disepakati di antara Iran dengan Obama. Jadi ini saya menganggap ini sebagai perang psikologis sekaligus mendorong Iran untuk berhadapan-hadapan langsung dengan Amerika daripada terus berhadapan-hadapan langsung dengan Israel. Nah, yang kedua yang terbaru yang saya ikutin di Al Jazeera paling tidak, itu mulai ada kayak semacam peningkatan PC war kembali dengan mengatakan bahwa serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran dalam 4 hari terakhir ini menunjukkan bahwa ancaman senjata Iran sekarang itu adalah nyata dalam konteks regional. Bahkan senjata Iran sekarang disampaikan sudah bisa menjangkau Eropa. Jadi kalau saya memahami dari pernyataan ini, maka secara tidak langsung
eh, Israel, elit Israel sedang mengajak negara-negara Eropa untuk juga turut serta ambil bagian dalam perang ini karena kurang lebih ancaman bagi kami orang-orang Israel, tapi ini juga bisa menjadi ancaman bagi Eropa karena senjata yang dimiliki Iran hari ini adalah bisa menembus dan mencapai lokasi-lokasi di Eropa. Sekali lagi saya menganggap ini bisa jadi perang psikologis yang sengaja diciptakan oleh Israel untuk istilahnya membuat kepanikan lebih kepada pemerintahan Iran, tapi di sisi lain ini juga kode atau cara Israel untuk mulai mengajak negara-negara Eropa terutama dan Amerika yang belakangan merasionalisasi hubungannya dengan Israel dalam tanda kutip akibat apa yang dilakukan oleh Netanyahu dan pemerintahnya di Gaza. Sehingga sampai hari ini kita melihat memang negara-negara ini mungkin berperan di dalam menangkis, mengintersep beberapa serangan yang dilakukan oleh Iran, tapi mereka tidak terlibat secara lebih luas, terutama dalam penyerangan yang dilakukan. Minimal itu yang disampaikan oleh Gedung Putih atau Amerika yang sejak awal mengatakan serangan Israel ini adalah serangan sepihak yang tidak ada keterlibatan pihak Amerika di dalamnya. Begitu Mbak Felicia. Ya, Pak Hasibullah, ini sebelumnya Iran juga sempat kecolongan Pak. Dan jika memang Iron Dome atau perisai besi Israeli canggih, kenapa akhirnya bisa jebol juga Pak? Ya, sebenarnya memang kalau Iran bisa menjebol pertahanan atau sistem pertahanan udaranya Israel, itu memang dari pola serangannya yang cepat, hipersonik, dan pada waktu yang bersamaan menggunakan pola yang istilahnya bertahap gitu ya. Jadi mengkombinasikan di antara katakanlah drone yang begitu banyak pada waktu yang bersamaan, lalu dibarengi dengan roket dengan kecepatan tinggi, sehingga kita melihat banyak daripada serangan-serangan Iran yang berhasil menembus cegatan daripada pertahanan udara Israel karena tadi adanya kecepatan yang begitu kuat, dan ini nampaknya sangat efektif sehingga kita lihat Israel pada perang kali ini betul-betul mengalami dampak yang kalau di Timur Tengah disebut sebagai dampak yang tidak pernah terjadi, dampak kehancuran yang tidak pernah terjadi sebelumnya, damar ghair masbuk kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi misalkan kita lihat di tempat-tempat di Tel Aviv atau bahkan di Haifa, dan saya sebagai pengamat gitu ya mengikuti perang ini termasuk juga di Gaza, saya berharap ini tidak bisa, kita berharap semua ini tidak mengalami eskalasi lebih lanjut, bukan justru didukung untuk semakin hancur-hancuran, karena kita lihat semakin banyak korban sipil yang jatuh dari kedua belah pihak, dan menurut saya kita harus berempati dengan para korban dari kedua belah pihak yang semakin banyak, dan semoga ini menjadi kayak semacam peringatan secara alami terutama kepada Israel untuk mengetahui ketika diserang rumah itu hancur, kemudian banyak korban jiwa, apalagi kelaparan seperti sekarang yang terjadi di Gaza, itu peristiwa yang betul-betul menyakitkan, dan cukup apa yang sudah terjadi. Mestinya ke depan ada semacam koreksi dari kita semua, dari masyarakat dunia, untuk sakit itu adalah sakit siapapun dirinya, warna kulitnya atau kelompoknya, lapar itu adalah lapar. Jadi mestinya kita berupaya agar dunia menjadi lebih damai ke depan. Begitu Mbak Felicia. Baik, terima kasih banyak Pak Hasibullah Satrawi atas waktu dan juga kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam Pak.